Puji Tuhan, Shalom untuk para pengurus Yayasan Anak Terang, para guru, Mister dan Miss yang sudah bersama-sama dengan pengurus berjuang untuk melaksanakan proses belajar dan mengajar. Dan tentu juga untuk anak-anak, cucu-cucu saya, baik yang ada di KBTK, SD, dan juga SMP Anak Terang. Saya Pendeta Bambang Hengki sebagai pembina daripada Yayasan Anak Terang. Yang pertama ingin mengucapkan selamat Hari Paskah ya, buat kita semua, dan kita tahu bahwa Paskah adalah hari kemenangan. Dan biarlah ini menjadi satu titik balik setelah kita mengalami pandemik kurang lebih 2 tahun. Biarlah ini menjadi satu titik balik untuk kita meraih prestasi-prestasi yang lebih baik ke depan. Dan tentu ini membutuhkan satu kerja keras, kerjasama, dan upaya yang terus-menerus kita akan lakukan dari waktu ke waktu. Kita bersyukur untuk hasil-hasil dari sekolah ini yang sudah dibuktikan dengan hasil prestasi yang luar biasa dari para peserta didik, baik dari KBTK, SD maupun SMP. Dan sekaligus saya mengucapkan selamat bagaimana sekolah kita sudah dipandang berkualifikasi sebagai sekolah penggerak. Terima kasih buat semua upaya yang sudah dikerjakan dan dilakukan oleh para guru dan para pengurus dan juga anak-anak didik kami. Puji Tuhan, saudara, tahun ini Sinode mencanangkan tema adalah Salib Kristus mempersatukan dan menyelamatkan keluarga. Kita sebagai keluarga besar Gereja Betani dan juga khususnya keluarga besar Sekolah Anak Terang tentu ingin juga memanfaatkan tema untuk kita bergerak bersama-sama, yaitu bagaimana sebagai keluarga besar Anak Terang kita bisa semakin bersatu dan kita semakin berupaya untuk membawa kabar baik kepada masyarakat Kota Salatiga, menjadi berkat yang terindah buat masyarakat, buat anak-anak muda kita, generasi-generasi penerus, buat keluarga-keluarga, para orang-orang tua juga yang sudah menyekolahkan dan mempercayakan anak-anak mereka di sekolah ini. Mari bersatu bersama dengan gereja, sekolah, orang tua, para guru, yayasan, dan tentu juga anak-anak didik kita semuanya. Kita satukan seluruh kekuatan kita, karena kita percaya salib Yesus adalah bukti akan kemenangan dan kasih yang begitu besar yang mampu untuk menyelamatkan. Kiranya Tuhan terus menolong kita dan memberkati setiap usaha kita dan juga visi sekolah yang akan datang. Terpujilah nama Tuhan. Sekali lagi selamat Paskah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Thank you, Jesus, for this beautiful morning. Now we are ready to worship and praise you, Lord. May our worship, may our praise please you, Lord. In the name of Jesus, we pray and give thanks. Amen. Good morning, everyone. Good morning, everyone. How are you today? So great, fantastic. Yes, yes, yes. If Miss Mel asks you how are you today, you will answer. So great, fantastic. Yes, yes, yes. How are you today? So great, fantastic. Yes, yes, yes. What do we celebrate today, Miss Mel? Passover celebration. With the theme, Jesus' love in the family. Jesus has sacrificed his life for all of us, yeah, Miss Mel, and has risen from death. That's why we've got the joy.
Jesus, sweet and marvelous love of sweet and marvelous love of Jesus, sweet and wonderful love. Love is forgiving. Love is respecting others. Is not envy. It's not selfish. Do you love Jesus? Yes! If you love Jesus, you want to know Jesus more. Do you want to know Jesus more? Let's praise King of Majesty. Jesus, you are Savior of my soul, and forever and ever I'll give my praises to you. Jesus, you are. Jesus, you are Savior of my soul, and forever and ever I'll give my praises to you. You know that. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I live for you. I am devoted to King of Majesty. King of Majesty. I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are Savior of my soul, and forever and ever I'll give my praises to you, Jesus. Jesus, you are Savior of my soul, and forever and ever I'll give my praises to you, King of Majesty, King of Majesty. I have one desire, just to be with you, my Lord, just to
I love my grandpa and I love my grandma, and I love my dad and my mom and my sister. Thank you for watching. Aiden, family is everything to me. Family is the best gift from God. Family is the key to happiness. I love my family. For me, a family is a little word that is created by love. Family is a unified whole for me. Family is my life. Hi friends, my name is Matthew Gregory Glowing. I will tell you the meaning of family for me. Family is everything to me. I can be who I am today. I can enjoy my life right now because of my family. Like a plant seed that cannot grow without soil, water, and sun. I'm nothing without my family. Meaning of family. Father and mother, I love you. Family is love. My family is not an important thing. My family is my everything. Family is life and important for me. There is one meaning of family, that is L-O-V-E. That spells love. Family is my mother, my father, and my brothers. I love my family because they can make me happy during day and night. My family is everything to me. My family is so precious, and I learned to understand and love. I love my family. Arti keluarga, papi, mami, dan aku namanya Fafa. Family is a group of one or more parents and their children living together as a unit. A family is where I can depend or support, to laugh with, and to play with, and where I can be myself. Thank you. For me, the meaning of my family is togetherness in joy and sorrow. Thank you. Well, the meaning of family is where you live with your mom or your dad, with your sister or your brother. Well, you can live in a big house or a small house. Talk when said. My family is all that I need because they're always here for me. My family is everything that makes me happy. Family is where I grow, feel safe, and love. Family is love. Family. Wherever, together. Always be there for me. Mom and Dad love my sister and me. I give thanks to have them in my life. Love each other is the main thing to be. Yesterday, today, and tomorrow, Jesus bless our family. Thank you. Family where life begins and love never ends. For me, family means a blessing to me. That's why I love my family. Family is my life because they take care of me and love me. So, family is important. Father and mother, I love you. Hi, my name is Sydney. For me, my family is my true love and my spirit. Family is big hug and support. Family is everything to me. So, the meaning of family for me is a group of people that love and care each other. Thank you and God bless you. Keluargaku yang menemaniku di dunia. My
family is everything to me because I love my family. Keluarga itu penting bagiku. Aku sayang keluarga. I love you, you love me, we are happy family. Are you with your family now? Okay, Jesus died for us and for our family. That's why we have a happy family. Let's prepare our heart with your mom, with your brother, sister, even father. Let's praise the Lord. As we come into your presence, Lord, lifting our heart as one, and with one voice we sing, promise to be faithful till the end, forever love you, our God. We come to your presence, Lord. As we come into your presence, Lord, lifting our heart as one, and with one voice we sing, promise to be faithful till the end, forever love you, our God. As for me and my house, we will serve the Lord together forever.
Your love for us is unfailing, Jesus. We thank you for everything that you have done for us. We believe because of your love, we and our family can be saved, Jesus. We know your love bonds us together. We thank you, Jesus, and we want to listen to your words right now. We believe that you have made us deserve and also have made us free. Thank you, Jesus. In the name of Jesus, we pray. Amen. Shalom, selamat Paskah saya ucapkan untuk semua keluarga besar SD Anak Terang di Salatiga. Selamat Paskah bagi anak-anakku semuanya, selamat Paskah bagi para guru, Mr. dan Miss, juga seluruh staf karyawan SD Yayasan Anak Terang. Kemudian juga selamat Paskah bagi seluruh orang tua yang ikut menyaksikan ibadah Paskah kali ini. Di Paskah kali ini kita akan membahas tema Love in Family. Tapi sebelumnya, mari saya ajak semuanya, kita akan berdoa. Let us pray. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Paskah kali ini. Kami bersuka cita, kami memperingati kematian dan kebangkitan-Mu. Dan saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, biar itu bisa menuntun kami kepada kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Baik. Paskah, kita tahu semuanya, juga anak-anakku tahu bahwa Paskah adalah memperingati kematian dan juga kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Pasti kalian juga nanya dong, kok kematian diperingati, dirayakan, kok kebangkitan juga dirayakan gitu ya. Nah, memang kematian itu suatu proses yang tidak menyenangkan bagi banyak orang. Tetapi kematian Yesus di kayu salib yang kita peringati di Jumat Agung dan juga kebangkitannya yang kita peringati di hari Paskah itu adalah momen yang sangat bersejarah atas umat manusia. Momen terbesar atau kejadian terbesar yang patut kita peringati, anak-anakku. Kenapa? Kematian Yesus di kayu salib itulah yang membuat dosa-dosa kita dihapus. Kita disucikan, kita diampuni. Manusia itu jahat loh. Manusia itu sudah banyak berbuat dosa. Dengan kekuatannya sendiri, manusia tidak bisa menebus dosanya. Tidak bisa memperbaiki dirinya. Pada zaman dahulu, sebelum Yesus ada, orang kalau berbuat salah atau berbuat dosa, dia wajib membuat korban. Yaitu dengan menyembelih binatang untuk penghapusan dosanya. Untuk menghapus dosa-dosanya. Wah, berarti sulit dong ya kalau kita hidup di masa itu. Berdosa, menyembelih binatang, mohon ampun kepada Tuhan. Berdosa, menyembelih binatang, darahnya kita pakai sebagai pengampunan. Wah, sulit banget. Kasihan juga ya binatangnya ya. Nah, Yesus hadir ke dunia, dia menggantikan segala korban-korban itu. Terus apa yang buat ganti? Ya dirinya. Yesus datang ke atas muka bumi untuk menebus dosa semua manusia. Seluruh manusia. Bukan manusia itu menebus dosanya sendiri, tetapi Yesus menebus seluruh umat manusia. Bukan lagi pakai darah binatang yang disembelih kemudian darahnya dipakai untuk pendamaian dengan Tuhan. Tetapi menggunakan darahnya sendiri. Yaitu pada saat Yesus dicambuk, Yesus dimahkotai duri, Yesus dilukai, bahkan Yesus dipaku di kayu salib, darahnya tercurah. Tetapi itu darah Tuhan yang suci yang kemudian menghapus dosa manusia. Untuk itulah kita peringati Paskah. Seperti sekarang ini. Paskah memperingati bahwa kita manusia yang berdosa sekarang sudah ditebus, dibenarkan, tidak lagi berdosa, tetapi disucikan oleh Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Yesus mati di kayu salib. Darahnya tercurah untuk menebus dosa-dosa kita semuanya. Jadi, kalau kita saat ini sudah ditebus, artinya dosa itu seharusnya membawa kita kepada maut. Kalau kita nanti mati, kita tidak masuk surga, tetapi maut ke neraka. Tetapi karena darah Yesus sudah menyucikan kita, kalau misalnya nanti kita mati, kita tidak ke neraka. Kita sudah disucikan dan kita layak untuk masuk surga. Itulah kenapa Yesus datang kemudian mati di kayu salib. Nah, ini yang perlu kita ketahui, bahwa Yesus lakukan itu semua dasarnya apa? Coba, siapa yang tahu? Kenapa Yesus mau berkorban?
mau dilukai, darahnya tercurah, sakit, menderita, bahkan mati. Apa sih alasannya? Apa yang mendorong Yesus mau lakukan itu semua? Jawabannya satu, karena begitu besar kasihnya pada dunia ini, pada kalian, pada saya, pada orang tua kalian, pada Mr. and Miss, pada semuanya. Seluruh manusia dicintai Tuhan. Sampai karena saking cintanya, Tuhan kemudian mau rela mati menebus dosa-dosa kita. Nah, alasannya apa tadi? Kasih, cinta yang besar Tuhan kepada kita. Nah, sekarang Tuhan Yesus minta apa dong? Khususnya bagi keluarga kita. Setelah kita ditebus, kita menerima cinta Tuhan, kita dihapus dari dosa-dosa, Tuhan minta apa dari kita? Yuk kita lihat di Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-32. Efesus 4 ayat 32, firman Tuhan seperti ini. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi gini, Paskah itu mengingatkan kita bahwa melalui kasih yang besar, yang karena kasihnya begitu besar, Yesus mati untuk apa? Supaya dosa-dosa kita diampuni. Itulah yang dilakukan Yesus. Yesus mau supaya kita juga mengasihi. Dan orang yang paling kita kasihi adalah orang yang paling dekat dulu lah. Kita harus mengasihi semua orang. Tetapi kita mengasihi dulu keluarga kita. Yesus minta apa? Kamu harus ramah dengan keluargamu. Terus kemudian penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Seperti Yesus telah mengampuni kita. Nah kayak gitu kan. Jadi Yesus ingin supaya kita juga mengampuni orang lain, mengasihi orang lain, ramah kepada orang lain. Dan siapa yang paling bisa kita lakukan? Siapa orang yang tiap hari ketemu dengan kita? Tiap hari yang waktunya paling panjang ketemu dengan kita? Ya orang tua kita, kakak kita, adik kita, cece, koko, adik, siapa lagi? Oma, opa, yang ada di rumah kita. Itu yang orang-orang yang harus kita cintai. Harus kita kasihi. Gitu. Nah, pada Paskah kali ini saya ingin menyampaikan tentang kasih itu sebenarnya bukan hanya sekedar kata cinta atau apa. Tapi kasih itu perlu dilakukan. Kasih itu harus dilakukan. Kasih itu sesuatu untuk kita lakukan. Nah, kalau dalam bahasa mungkin yang kelas 5-6 nangkap maksudnya Mr. Satrio. Bahwa kasih itu harus difungsikan. Saya ingin membagi beberapa hal tentang fungsi mengasihi di dalam keluarga oleh semua pihak dalam keluarga. Nanti saya bicara dulu kepada anak-anakku, kemudian kepada orang tua. Ya, oke. Kepada anak-anakku semuanya, tahukah kalian bahwa hadirnya kalian di tengah-tengah keluarga kalian itu karena cinta, karena kasih. Orang tua kalian saling mengasihi dan kemudian melahirkan kalian ada di dunia ini. Dan kemudian sebagai orang tua mereka mencurahkan kasih kepada kalian. Buktinya apa? Oke, mama kalian pada saat mau melahirkan kalian itu memerlukan taruhan nyawa loh. Jika gagal dalam proses melahirkan bisa jadi nyawa mama kalian bisa melayang atau bisa meninggal. Hanya untuk menghadirkan kalian, mama harus menahan sakit yang begitu sangat. Kemudian harus bertaruh nyawa supaya kalian bisa hadir. Kekuatan apa sih yang membuat mama lakukan itu? Kasih, cinta kepada kalian. Jadi kalian juga harus mengasihi mama kalian. Yang sudah begitu mengorbankan segalanya demi kalian. Hadir di dunia ini, lahir, kemudian hidup seperti sekarang ini. Nah, kemudian mama kemudian menjagai terus, juga papa menjagai terus. Lalu tugas papa apa? Papa harus memenuhi segala kebutuhan kalian. Harus bekerja, capek, kadang-kadang ada di dalam stres, tekanan dalam pekerjaan, mencari nafkah. Untuk apa sih? Untuk menyekolahkan kalian, untuk memberi makan yang baik, untuk bisa memberikan apa kalian makanan, alat-alat sekolah, komputer, mainan bahkan. Itu semua harus dilakukan dengan bekerja keras. Itulah tugas papa kalian. Dasarnya apa? Atau alasannya apa papa lakukan itu? Kasih. Ada kasih di sana. Jadi, kewajiban bagi anak-anak untuk menghormati orang tua.
tidak melawan orang tua, dan juga turut nasihat orang tua, karena kasih ada di sana. Karena papa kalian sudah mengasihi, mama kalian sudah mengasihi, berarti kalian juga harus mengasihi mama papa. Jadi belajarlah sungguh-sungguh untuk membuktikan kasih kalian kepada mama papa bahwa aku tidak menyia-nyiakan perjuangan kalian. Aku tidak menyia-nyiakan perjuangan papa, perjuangan mama. Aku mau sungguh-sungguh belajar. Aku mau menjadi anak yang baik. Aku mau menjadi anak yang cinta Tuhan. Supaya papa mama bangga. Itu sudah cukup kok buat papa mama. Kalau kalian mau buktikan itu. Dan itu bukti kasih kalian kepada orang tua. Ya. Nah, sekarang saya bagiannya ingin menyampaikan kepada para orang tua. Tugas kita menghadirkan mereka di dunia itu adalah tugas yang mulia dari Tuhan. Tentunya kita mengasihi anak-anak kita. Tapi ada beberapa juga kemungkinan orang tua yang mungkin salah dalam mengelola keluarga. Dan hal ini ingin saya sampaikan untuk mengingatkan kembali bahwa Paskah ini membuat kita menghidupkan kembali love in the family. Kasih di dalam keluarga. Yuk kita kembali kepada cinta, kembali kepada kasih sebagai fondasi keluarga. Izinkan saya berbicara kepada para orang tua dan mungkin para Mr. and Miss yang juga sebagai orang tua, ya. Oke. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa tidak ada satupun anak yang membuat proposal kepada kita sebagai orang tua untuk dilahirkan. Mereka lahir oleh karena kita yang memintanya kepada Tuhan dan Tuhan menitipkannya kepada kita melalui kita. Berarti ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Dan tidak ada seorang pun anak minta dilahirkan dari hubungan suami istri yang ada dalam diri kita sebagai orang tua. Jadi sudah selayaknya dan wajibnya kalau kita menghadirkan mereka di dunia, kita diberi tanggung jawab Tuhan untuk dipakai menghadirkan mereka ke dalam dunia. Kita harus bertanggung jawab penuh atas hidup mereka sampai mereka mandiri. Dan kita harus mengasihi mereka sungguh-sungguh, segenap hati, bahkan segenap jiwa kita pertaruhkan untuk anak-anak kita. Nah, banyak dari kita yang mengira bahwa tugas kita akan selesai pada saat kita memenuhi semua kebutuhan mereka. Mereka butuh semua mainan, alat tulis, sekolah yang baik, gizi yang baik, kita penuhi, tugas kita selesai. Belum. Mereka bukan sekedar robot. Mereka adalah manusia yang membutuhkan juga asupan gizi mental, kebutuhan psikis, kebutuhan rohani. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan cara hubungan yang dekat dengan anak-anak kita. Jadi jangan pernah berpikir kalau kita pulang dari kantor berarti tugas kita sudah selesai. Di rumah adalah bagian kita untuk menikmati dan tidak ada pekerjaan atau tugas lain. Salah. Kita pulang dari kantor, dari bekerja, dari toko kita capek, itu baru sebagian peran kita yang kita jalankan, yaitu untuk mencarikan nafkah bagi keluarga, anak-anak kita dan pasangan kita. Tetapi ada tugas mulia baru yang yang barusan dimulai, yaitu mencurahkan kasih, bekerja sungguh-sungguh untuk menghasilkan kasih untuk seluruh isi keluarga kita. Jadi belum selesai tugas kita kalau sehari pulang kerja selesai, enggak. Masuk rumah ada tugas baru yang lebih mulia lagi untuk kita kerjakan, yaitu mengasihi, memperhatikan, merawat, memberikan support, kemudian bercanda, berkomunikasi, dan mencurahkan kasih bagi keluarga kita. Jadi, kita harus berpikir sungguh-sungguh bahwa jika kita tidak mengambil tanggung jawab pada anak-anak kita, tidak mengasihi anak-anak kita, bisa jadi akan ada orang di luar sana yang tidak bertanggung jawab, yang siap menggantikan peran kita. Orang tua jangan sampai peran kita tergantikan. Kalau kita tidak mau mengasihi, menyatakan sayang, menyentuh, memeluk anak-anak kita, saya mau beritahu, ada orang-orang jahat di luar sana yang siap memeluk, menjamah, menyentuh anak-anak kita. Hati-hati dengan hal ini. Oleh sebab itu, kita harus sadar kenapa orang tua harus mau berkorban bagi anak-anak mereka. Sebab jika kita tidak mau, kitalah yang nanti meminta anak-anak kita berkorban untuk kita. Seringkali kita kurang dewasa dalam hal ini. Kita seringkali menuntut anak-anak kita untuk berkorban bagi kita. Bagi nama baik kita, bagi karir kita, bagi gengsi kita. Apa yang mereka korbankan?
Anak-anak disuruh mengerti bahwa mereka harus berkorban untuk tidak berjumpa dengan kita, tidak punya waktu dengan kita, padahal mereka butuh. Oleh sebab itu saya mau katakan sekali lagi, jika kita, orang tua, harus berkorban untuk anak-anak kita. Secapek-capeknya kita harus berkorban untuk tetap memberikan perhatian dan kasih bagi anak-anak kita. Sesibuk-sibuknya kita harus berani berkorban untuk ekstra memperhatikan keluarga kita. Sebab kalau kita tidak mau berkorban bagi mereka, bagi anak-anak kita akan menuntut anak-anak kita berkorban bagi kita. Nah, maka itu jangan hanya jadi orang yang hebat di luar rumah, tapi jadilah orang yang hebat dimulai dari dalam rumah. Dengan cara apa? Mencintai dan mengasihi anak-anak kita. Kita lakukan bagian tanggung jawab kita memenuhi kebutuhan mereka, tetapi kita juga harus mencintai anak-anak kita. Itu tanggung jawab dan itu tugas mulia bagi seorang orang tua. Nah, seringkali kita juga berdoa supaya kita memiliki anak-anak yang takut akan Tuhan. Tapi yuk kita juga berdoa juga supaya anak-anak memiliki orang tua yang takut akan Tuhan. Ini penting juga, karena kita tidak bisa menuntut mereka, tetapi kita sendiri yang memberikan contoh dan keteladanan. Nah, itulah sebabnya dikatakan di ayat firman Tuhan tadi bahwa hendaklah kamu saling mengasihi, ramah, penuh kasih mesra. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya tadi, anak mencintai orang tua dengan cara memberi hormat dan membuktikan bahwa mereka bisa menjadi kebanggaan keluarga. Mencintai kakak adik, mencintai koko, cece, dan sebagainya. Tetapi juga orang tua harus mencintai anak-anak dengan membuktikan bahwa hidup mereka itu untuk anak-anak mereka. Waktu mereka juga untuk anak-anak mereka. Bukan sekedar pemberian-pemberian dalam rupa barang dan fasilitas, tetapi berikanlah keberadaan hidup kita untuk anak-anak kita. Orang tua harus hadir di tengah pertumbuhan anak-anaknya. Ada satu quote sebagai penutup. Satu kali orang tua berkata kepada anaknya, "Nak, hati-hati dalam melangkah di hidupmu." Ini nasihat yang sangat baik. Nasihat yang sangat bijak. Tetapi kemudian apa yang dijawab oleh anak itu? Si anak itu berkata, "Ayah, ibu, papa, mama juga harus hati-hati dalam melangkah dalam hidup kalian. Karena aku hanya mengikuti langkah-langkah kalian." Mari, biar Paskah ini mengingatkan kepada kita harus terus menumbuhkan kasih dalam keluarga. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk Paskah ini mengingatkan adanya love in the family. Oleh sebab itu biarlah kasih itu, yaitu Engkau sendiri ada di tengah-tengah kami. Untuk kami semua berfungsi, membangun kasih, menumbuhkan kasih. Kasih anak kepada orang tua, kepada saudara-saudara, kasih orang tua kepada anak. Dan itu boleh terjadi supaya kami terus merasakan kematian Yesus di kayu salib oleh karena kasih itu tidak pernah sia-sia bagi keluarga kami. Berkati setiap keluarga dalam nama Yesus. Amin. Sekali lagi saya ucapkan selamat Paskah bagi keluarga besar SD Anak Terang dan semuanya stakeholder, anak-anak, orang tua, semua guru-guru dan staf karyawan juga yayasan. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Saying I love you every day. I will hug my family. I will cook special dish for my family. Share about everything to my mom and dad. I will play with my brother. Aku sangat menyayangi keluargaku. Ketika mamahku sedang sibuk, aku membantunya supaya pekerjaan mamahku cepat selesai. Aku sangat menyayangi keluargaku. I want to hug my daddy. Contoh mengasihi dalam keluarga adalah menyapu. Oh yeah, love you. Hello everyone, my name is Viel from grade 5. I will love my parents until forever. Bye-bye. Mendengarkan nasihat papi mami. Jagain sambil gangguin adik. Doa malam bersama keluarga. Pray for my parents and my family. Tidak berantem sama kakak. To play with my sister. Peluk mama sambil bilang I love you ma. Bantuin mama jalan. I will hug my sister. I pray for my family. I love my family. My
sister and me is fighting, but I love my sister. Thank you. Di sini saya membawa adik. Saya akan mengasih roti kepada adik. I love you to my dad, my mommy, and my sister. I show my love to my mom by helping her putting the wet clothes on the hanger. Diajak jalan-jalan sama papa mama. Membantu mama mencuci piring. Saya akan berbagi makanan kepada kakak saya. Bantuin cuci motor sama main air. I'm starting her. Oma, aku pijitin ya. Iya, saya. Enak gak pijitannya? Enak enggak pijitannya? Enak. Oma cepat sembuh ya. Iya. Morning everyone, my name is Alexandra Michelle Feodora from grade 6. One of the ways to love our family is to make them drink when they are tired. Thank you, God bless you. Thank you for my mom and dad for taking care of me since I was a baby until now. Sorry that I am sometimes being a little annoying. Thank you. For example, is loving all family members, helping family members, taking care of younger siblings, and also maintaining harmony in the family. Thank you so much for listening to me. Bye. Membantu ibu merapikan rumah. Hello, my name is Grace and I will tell you an example of loving in the family. And the example is helping each other and loving each other, and that's all of the example, and thank you. God bless you. I will take care and play together with my brother. Help your parents do chores around the house. Menyayangi orang tua dan saudara. My first priority is my family. I never stop loving them, so I do listen to my mom and I pray for my Father in heaven. We need to love our family because they love us. I help my mom wash the dishes, and I help my dad to wash the car. We need to love our family. Thank you. This is the way how we love our family. Contoh mengasihi dalam keluarga. Menyayangi ayah, ibu, dan saudara. Sehat terus Akalio. Okay. I love my family. Some ways to show much I love them are share my feelings with mom and dad, help my parents to do the house chores, never forget to say thank you, sorry, and please. Helping mom clean the house. I always help my mother clean the house by mopping the floor. Sharing with your sibling. I prepare a cup of tea for my sister to show that I love her. Salah satu contoh mengasihi dalam keluarga adalah membantu ibu menjemur baju. Remember, always help your family in everything that happens. Example, you could always just help your mom clean the house. Let the joy and grace overflow in us. Are you ready to move for God? Yes! Let's move for God.
Mari kita akan akhiri ibadah kita dan kita akan menutupnya dalam doa berkat. Kita buka tangan kita dan kita percaya bahwa Tuhan sendiri yang memberkati kita semua. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang sangat luar biasa ini dan kami boleh bersama-sama melakukan ibadah Paskah di kalangan sekolah anak terang. Biarlah kesempatan ini membangkitkan terus semangat kami untuk berkarya lebih baik lagi ke depan. Terima kasih, kami menutup ibadah ini sepenuhnya dalam kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya berkat daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua, menuntun kita semua, membuka jalan, dan memberkati setiap usaha-usaha yang dikerjakan, yang membawa hasil bagi kebaikan masa depan anak-anak kami, keluarga-keluarga, dan bahkan generasi-generasi yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati hari ini sampai selamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.